What's up, John, balik channel Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi yang tidak akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta Parlan Garden dari Sabang sampai Merauke. John, apa kabar kalian semua? Skuarab BBS selalu berikan kesehatan lebih baik dari sebelumnya, berikan rezeki yang berlipat ganda dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang kalian cintai, John. Amin. Happy weekend untuk semuanya. Dan memang semalam kita berantakan ya kan, John, tapi kita libur sehari, JP-nya malam ini kita JP-kan lagi. 4 tim akan kuprediksikan. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian subrek, like, dan komen, karena tanpa kalian aku juga mau siapa-siapa. Dan kalau kalian mau gabung ke grup WhatsApp, nanti ku taruh nomor WhatsApp di kolom komentar atau deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single band, nanti ku letak link grup Telegramku, atau kalian bisa langsung ke Facebookku ya kan, John. TikTok pun ada ya kan. Oke, di sini aku akan memberikan 4 tim. Yang pertama dari era divisi leg kedua ada Eindhoven melawan ADO Den Haag. Yang kedua ada Genoa melawan Bologna, dan yang ketiga dan keempat ini laga seru memperebutkan zona Eropa. Ada Atalanta melawan Fiorentina, John. Ada Atalanta Empoli melawan Fiorentina dan melawan Juventus. Itu yang akan kuprediksikan malam ini. Sisanya besok ada laga-laga krusial. Besok akan enak ditonton. Oke, John. Nah, ini akan kuprediksikan, jadi harus kalian simak dan saksikan. Yang pertama kita langsung aja mulai dari Eindhoven melawan ADO Den Haag. Di sini, John, kemarin tuh ADO Den Haag itu di kandangnya sendiri menang dengan skor 2-1 dan Eindhoven di sini kalah ya kan, John. Tapi kita bisa lihat ya kan, John. Semalam tuh permainan secara terbuka ADO Den Haag itu melakukan pressing kuat atau tempo yang agak cepat ya kan, John. Walaupun di babak kedua tempo mulai melambat. Tapi di sini ada beberapa pemain dari Den Haag yang tidak bermain dan 2 masih pertanyaan dari Eindhoven, John. Di sini aku memberikan berani main ditahan Den Haag karena dia udah maju 1 langkah. Aku berani tahan setengah, dan di sini aku berani main di under 3 karena prediksi skorku di sini mereka akan imbang dengan skor 1 sama, John. Itu prediksiku untuk Eindhoven melawan ADO Den Haag. Pokoknya imbang lah ya kan, bisa 0-0 atau 1 sama. Kita langsung ke tim yang kedua, John. Ada Genoa melawan Bologna, John. Nah, di pertandingan kali ini Genoa ini lagi dilihat nih. Yang ngepur tuh Genoa, John. Biar kalian tahu. Karena dia mau keluar dari zona degradasi. Tapi ya, Salernitana sama Cagliari ini udah di posisi yang bisa, kalaupun imbang, Salernitana ini udah cukup aman ya kan, John. Cagliari juga intensitasnya gol Salernitana juga di atas rata-rata ya kan dari kedua tim ini, dari Genoa sama Cagliari. Jadi aku rasa sia-sia kalaupun Genoa ini bakalan menang. Makanya di sini kita lihat dulu ya statistiknya. Dalam 5 pertandingan terakhir Genoa ini mampu menang sebanyak 3 kali, 2 kali imbang, dan 5 pertandingan terakhir Genoa ini kalah sebanyak 3 kali, 2 kali menang di 5 pertandingan terakhir. Dan Bologna 5 pertandingan terakhir dia itu imbang sebanyak 2 kali, 1 kali menang dan 2 kali kalah, John. Di sumber kita satu lagi di sini ada beberapa pemain dari Genoa yang tidak akan bermain, masih pertandingan bisa main atau enggak, dan Bologna hanya 1 pemain. Dan di sini, John, untuk 5 pertandingan sebagai tim tuan rumah, Genoa ini memang cukup bagus karena dia hanya kalah sekali melawan Lazio, dan Bologna memang cukup buruk karena dia kalah sebanyak 2 kali, 3 kali menang imbang. Jadi di sini walaupun aku tahu Genoa ini punya peluang untuk keluar dari zona degradasi, walaupun kecil cuman 20%, aku di sini masih berani main ditahan Bologna setengah. Dan di sini aku berani main di main di over 2,5, John. Karena aku yakin nih skornya bakalan imbang dengan skor gede, bisa 2 sama atau mungkin Bologna yang menang dengan skor 1-2, John. Jadi prediksi skorku di sini skornya 1-2 atau 2 sama, dan untuk handicap aku berani main tahan setengah, dan over undernya aku berani main di over 2,5, John. Itu prediksiku untuk Genoa melawan Bologna, dan kita akan terbang ke Atalanta melawan Empoli, John. Nah, di sini ini pura gede, John. Pura dari 1,5 sampai 2/4, John, biar kalian tahu ya. Kenapa Atalanta di sini poinnya sama 5 intensitas golnya masih ada lah peluang Fiorentina untuk masuk nih, John. Jadi di sini, John, untuk 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini Atalanta itu memang mampu menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Dan dia itu menang dengan skor-skor tipis. Atalanta sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu imbang sebanyak 2 kali, 2 kali menang, 1 kali kalah. Sedangkan Empoli 5 pertandingan terakhir memang cukup buruk, dia kalah sebanyak 3 kali, 1 kali imbang dan 1 kali menang. Dan di sumber kita satu lagi di sini, John, ada beberapa pemain dari Atalanta, pemain kunci juga ada yang cedera, John. Kayak Pazzella, Malinovskyi sama Muriel ya kan, John. Dan dari Empoli 3 pemain pasti tidak bermain dan 2 masih pertanyaan, John. Untuk head-to-head sebagai tim tuan rumah nih, Atalanta cukup buruk karena dia itu kalah sebanyak 3 kali, 2 kali imbang, dan Empoli pertandingan tandingnya juga sama buruknya ya kan, John. Jadi untuk pertandingan kali ini sebenarnya aku berani main ditahan, John. Aku berani main ditahan 2/4, John, karena aku yakin maaf,
Aku yakin sini Atalanta bisa menang, tapi dengan skor selisih 1 atau selisih 1 lah, John. Jadi aku di sini lebih berani main tahan 2/4, dan di sini aku berani main di under 4,5, 4/4. Karena prediksi skorku Atalanta bakal menang dengan skor 2-1, John, atau mungkin dia menang dengan skor 1-0. Itu prediksiku untuk Atalanta melawan Empoli, dan kita akan ke Fiorentina ke pertandingan terakhir, ada Fiorentina melawan Juventus. Di sini Fiorentina yang ngepur Juventus, dan purnya itu gede ya, John. Purnya itu gede. Aku nggak tahu ya apa yang ada di pikiran pelatih atau pikiran Bandot, tapi di sini Juventus sudah aman di zona champion, dan di sini John 5 pertandingan terakhir dari kedua tim itu Juventus tuh menang sebanyak 3 kali dalam 5 pertandingan terakhir, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Fiorentina 5 pertandingan terakhir dia tuh kalah sebanyak 4 kali, 1 kali menang. Sedangkan Juventus 5 pertandingan terakhir dia tuh kalah sebanyak 2 kali menang, 1 kali imbang, John. Untuk di sumber kita satu lagi sih, John, ada beberapa pemain dari Juventus yang tidak bermain, dan Fiorentina 2 pemain pastikan tidak bermain dan 1 masih dipertanyakan, John. Jadi untuk head-to-head sebagai tim tuan rumah, John, Fiorentina ini cukup bagus karena dia itu belum hanya kalah 1 kali dalam 5 pertandingan terakhir. Dan Juventus pertandingan tandangnya juga sama cukup bagusnya karena dia itu hanya kalah sebanyak 1 kali dalam 5 pertandingan terakhir dan 2 kali kalah dalam 10 pertandingan terakhir, John. Jadi aku di sini main di under 3, John. Untuk handicap aku berani main di Purv Juventus tengah karena aku yakin Fiorentina bakal menang dengan skor 1 atau 2-0, John. Itu prediksiku untuk Fiorentina melawan Juventus, dan itu adalah tim terakhir yang aku prediksikan hari ini. Jadi terima kasih banyak yang sudah mendengarkan apa yang aku sampaikan. Semoga ini bisa jadi kemenangan untuk kita semua, dan semoga besok happy ending ya kan, John, karena besok semoga kita hadapi hari Minggu akhir pekan tuh dengan senyuman. Kan, terima kasih sekali lagi. Kalau kalian mau gabung ke grup WhatsAppku, nanti aku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar atau deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single bed, nanti aku letak link grup Telegramku di kolom komentar atau deskripsi, John. Atau kalian bisa juga langsung ke Facebookku, dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen karena tanpa kalian aku juga mau siapa-siapa. Oke, John, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai bertemu dalam kemenangan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Bandot Tumpul.